Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah suksesor yang sukses, yang terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18 Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi penerus, menjadi seorang suksesor dari pemimpin besar itu tidak mudah. Karena standar yang dipakai adalah sang pemimpin itu sendiri. Paling gak harus minimal sama atau harus lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat dari pemimpin itu sendiri. Tetapi saudaraku yang Tuhan, karena melihat manisnya, enaknya, wibawanya, orang melihat wah ya, orang sering berambisi untuk menjadi penerus kepemimpinannya dengan cara apapun. Bahkan jalan yang dibenci Tuhan rela untuk ditempuhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk menjadi suksesor yang sukses seperti Yosua? Yang pertama saudaraku, Yosua sukses karena Yosua dipimpin dan disertai oleh Tuhan sendiri. Ayat 1-5 saudara. Yosua pertama kali muncul ketika memimpin umat Allah, umat Israel berperang melawan orang Amalek saudara. Keluaran 17 ayat 8-16. Dia adalah abdi Musa. Keluaran 24 ayat 13. Dia adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Bilangan 12. Dan dia adalah calon penerus dari Musa di depan Imam Eleazar dan segenap umat Israel. Bilangan 27 ayat 18-23. Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua menjadi penerus dari hamba Tuhan besar Musa, pemimpin yang luar biasa bagi umat Israel, bukan karena ambisi tetapi karena dipilih oleh Tuhan sendiri. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, dan seterusnya. Yosua tentu saja takut menggantikan hamba Tuhan yang luar biasa itu, pemimpin besar umat Allah, umat Israel. Hal itu terlihat saudaraku yang dikasihi Tuhan dari kata-kata motivasi dari Allah sendiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu, disampaikan beberapa kali oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berjanji menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah salah satu faktor sukses Yosua sebagai suksesor dari Musa, hamba Tuhan besar itu. Yosua dipilih dan disertai oleh Tuhan. Jika kita dipilih, jika kita mendapatkan anugerah oleh Tuhan dan disertai Tuhan, saya akan percaya kita akan berhasil seperti Yosua berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang Tuhan, Yosua sukses menjadi seorang suksesor dari Musa. Karena apa? Karena ada keteguhan hati. Ayat 6-9 saudara. Saudaraku yang Tuhan, untuk menjadi seorang suksesor yang sukses seperti Yosua, seperti Elisa, dibutuhkan keteguhan hati. Seorang penerus dituntut untuk memiliki kekokohan keyakinan, tidak mudah terombang-ambing dalam mengejar tujuan utama seperti Yosua masuk tanah Kanaan. Untuk mewujudkan harapan, untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan tujuan, bagi Yosua memang tidak mudah. Bangsa Kanaan memang bukan bangsa sembarangan saudara. Seperti yang diberitakan oleh 10 pengintai kepada Musa saat itu. Untuk itu perlu komitmen, perlu niat, perlu mental yang kuat,
sehingga memiliki mental juang yang tinggi untuk mewujudkan tujuannya. Teguh dalam pengajaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mewujudkan perjuangan masuk ke tanah Kanaan, Israel harus berpegang pada ketetapan-ketetapan hukum-hukum Tuhan. Godaan ketika mereka memasuki tanah Kanaan memang sangat luar biasa besar. Oleh karena itu, Yosua diingatkan oleh Tuhan supaya berhati-hati, supaya terus berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada Taurat Tuhan. Yosua diingatkan untuk terus memperkatakan dan merenungkan Taurat Tuhan, sehingga dalam perjuangan memasuki tanah Kanaan tidak menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga mereka dinaungi keberuntungan senantiasa. Nah, jika kita dalam mewujudkan suatu tujuan, suatu harapan, suatu cita-cita yang ingin kita kejar, terus berpegang pada sabda Tuhan, terus berpegang pada firman Tuhan, terus berpegang pada perintah Tuhan, kita pun akan dinaungi dengan keberuntungan seperti Yosua dinaungi dengan keberuntungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa sukses menjadi seorang suksesor adalah memiliki strategi yang jelas. Ayat 10-11, saudaraku. Yosua segera mengumpulkan seluruh pengatur pasukan untuk membicarakan usaha mereka melewati sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan. Suatu tujuan, suatu cita-cita, suatu harapan akan terwujud ketika ada rencana yang jelas, cara, taktik yang tepat, persiapan yang matang, dan perbekalan yang memadai. Inilah yang dipersiapkan Yosua bersama dengan seluruh pengatur pasukan. Untuk berhasil, kita tidak boleh asal jalan, gerusah-gerusuh, modawani aja, itu konyol namanya. Untuk bisa berhasil, kita harus memiliki strategi yang jelas, sehingga kita bisa mencapai tujuan itu dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan gerusah-gerusuh, jangan modal jalan, tetapi milikilah strategi, milikilah rencana yang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Itu yang ketiga. Yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita bisa sukses menjadi seorang suksesor adalah ada kerjasama yang baik. Ayat 12-18. Dalam usaha merebut tanah Kanaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, Yosua mengajak serta suku Ruben, suku Gad, suku Manase untuk bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lainnya membahu untuk merebut tanah Kanaan. Untuk mencapai suatu tujuan seperti merebut tanah Kanaan memang tidak bisa sendirian. Harus ada kerjasama yang baik, kerjasama yang dilandasi dengan kesehatian, sepikir, seperjuangan, sehingga dapat dengan lebih mudah mewujudkannya. Demikian pula dalam usaha kita mewujudkan setiap tujuan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam gereja, baik dalam masyarakat, hendaknya dibangun suatu kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Tanggalkan ego kita masing-masing, tanamkan kerendahan hati, sehingga untuk mewujudkan suatu cita-cita, suatu tujuan itu akan lebih mudah untuk mencapainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.